Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-8. Karena kita sekarang di hari ke-8 Ramadan 1441 Hijriah. Pesan indahnya adalah Ramadan bulan untuk berdoa. Ramadan bulan untuk berdoa. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Sekarang kita di dalam Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berarti bulannya berkah. Kemudian kita sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Berarti amalannya pun berkah. Sekarang kita di hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan. Berarti harinya pun juga hari yang berkah. Subhanallah, terkumpul pada diri seseorang muslim pada hari ini di bulan yang berkah, hari yang berkah, amal ibadah yang berkah. Ternyata itu kalau kita gunakan untuk sebuah amalan yang sangat berkah juga, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu amalannya? Berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengisyaratkan bahwa bulan Ramadan bulan memperbanyak menadah tangan kepada Allah, berdoa, meminta kepada Allah Jalla fi'ula. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, salah satu ayat dari ayat-ayat tentang puasa. Karena ayat puasa dari 183 sampai 187 Al-Baqarah. Ini 186 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Jika ia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia berdoa kepadaku dan beriman di dalam doanya agar mereka mendapat petunjuk. Ramadan kalau begitu bulan untuk berdoa. Begitu juga amal ibadah puasa. Saat orang berpuasa, maka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak tentang orang yang berpuasa, waktu untuk berdoa. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Al-imamul adil, imam yang bersikap adil. Was-saimu hina yuftir, dan orang yang berpuasa saat dia berbuka. Yang kedua, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-saimu hatta yuftir, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini berarti saat
berbuka, dia dianjurkan untuk berdoa. Ketika sebelum berbuka, dia juga dianjurkan untuk berdoa. Setelah berbuka, dia juga dianjurkan untuk berdoa. Maka dan saat berpuasa secara umum, dia juga dianjurkan untuk berdoa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Walillahi utaqa'u fi kulli yaumin wa lailah, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di setiap siang dan malam. Setiap hamba dari mereka mendapatkan doa yang dikabulkan, yaitu orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Hal ini mungkin sudah diketahui banyak orang. Yang jadi masalah adalah kenapa masih malas untuk berdoa di dalam bulan Ramadan saat berpuasa hari Jumat. Bulan Ramadan tadi kita sudah singgung, dia adalah bulan untuk berdoa, memperbanyak doa. Kemudian saat berpuasa, dia adalah waktu juga untuk berdoa. Hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jumu'ati la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu seorang muslim berdoa di dalam waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Subhanallah. Tidaklah seorang muslim berdoa di hari Jumat. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berdoa di hari Jumat. Pendapat yang lebih kuat adalah setelah sholat asar, sebelum sholat maghrib, saat berpuasa di bulan Ramadan di hari Jumat. Allahu Akbar. Hari ini jangan lewatkan waktu itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha akhir sa'atin min salatil asr." Cari waktu mustajab di dalam berdoa di hari Jumat tersebut setelah hari terakhir, setelah sholat asar, di waktu terakhir sebelum maghrib. Taib. Sekali lagi, itu adalah hal yang sudah mungkin diketahui oleh sebagian orang. Tapi kenapa masih malas? Kenapa masih tidak semangat untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya akan berikan tips agar tidak malas berdoa saat bulan Ramadan, saat puasa, dan terutama saat hari Jumat. Salah satunya adalah bahwa ayat surat Ghafir ayat 60 ini yang memberi semangat kepada kita untuk berdoa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa, berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian doa-doa kalian. Ayat ini memberikan berbagai macam motivasi untuk berdoa. Yang pertama, berdoa adalah perintah dari Allah, dan perintah asal hukumnya wajib. Siapa yang tidak berdoa berdosa. Bahkan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin mengatakan, kata beliau, fa'afada dzalika anna du'a ibadah. Maka ayat ini memberikan pelajaran bahwa doa adalah ibadah. Wa anna tarka du'a wa anna tarka du'a'ir Rabbi subhanahu istikbarun wala aqbaha min hadzal istikbar. Dan meninggalkan berdoa kepada Allah Rabb semesta alam adalah sebuah sifat kesombongan, dan tidak ada sifat kesombongan yang lebih buruk daripada tidak berdoa. Wa kaifa yastakbirul 'abdu an du'ai man huwa khaliqun lah.
Bagaimana seorang hamba bisa menyombongkan diri untuk tidak berdoa kepada zat yang menciptanya, wa raziquh, dan memberikan rezeki kepadanya, wa mujiduhu minal adam, dan mengadakannya dari tidak ada, wa khaliqul alami ajma', dan zat sang maha pencipta alam semesta seluruhnya, wa raziquhu wa muhyihi wa mumituhu wa musibuhu wa muaqibuh. Padahal Allah memberikan rezeki kepadanya, menghidupkannya, mematikannya, memberikan pahala, memberikan siksa. Kok bisa ada hamba yang tidak berdoa kepada Allah? Fala syakka anna hadzal istikbar tarfun minal jununi wa syu'batun min kufranin ni'am. Maka tidak diragukan lagi bahwa kesombongan jenis seperti ini adalah bagian dari sifat gila dan cabang dari kufur nikmat terhadap Allah. Ini yang membuat kita semangat untuk berdoa agar tidak dianggap gila, agar tidak kufur nikmat kepada Allah. Karena hukum berdoa adalah wajib karena diperintahkan oleh Allah. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita berdoa, semangat berdoa. Kenapa? Allah mengabulkan dan pasti mengabulkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah tidak mengabulkan orang yang berdoa. Astajib lakum. Astajib adalah fi'il mudhari' majzum, kata kerja yang sedang terjadi dalam bentuk jazm, karena dia adalah jawaban atas syarat sebelumnya. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Dan astajib, kata kerja yang sedang terjadi, berarti langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang orang yang malas berdoa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Artinya manusia paling lemah bukan yang tidak bisa mengangkat barbel, bukan yang tidak bisa bekerja di kerja-kerja keras, bukan. Yang paling lemah yang tidak bisa menadah tangan, hanya minta kepada Allah juga nggak bisa. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Motivasi yang ketiga. Jadi motivasi yang kedua, jangan menjadi manusia yang paling lemah. Ya. Kemudian motivasi yang ketiga, yaitu kita semua tidak ingin mendapatkan murka dari Allah. Maka salah satu kiat agar tidak dimurkai Allah, berdoa kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Yang tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah langsung murka kepadanya. Ini beberapa motivasi untuk semangat berdoa dalam bulan Ramadan, saat berpuasa, dan saat hari Jumat seperti sekarang ini. Terakhir, saya ingin menyebutkan hal-hal waktu-waktu mustajab saat berdoa. Tadi satu kita sebutkan, jangan pernah lepas doa ini. Yang pertama, saat berpuasa, terutama sebelum berbuka, saat berbuka, setelah berbuka. Jangan lepas. Ajari anak istri kita saat berpuasa, sebelum berbuka, sedang berbuka, dan jadi saat mengunyah kurma, ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Setelah berbuka, dhahaba adh-dhama wa ibtallat al-'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Kemudian yang kedua, saat sahur. Saat sahur, karena Allah turun di sepertiga malam terakhir dan mengatakan, man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang memohon kepadaku, aku ampuni. Saat lagi makan sahur, ya Rabb, ya Rabb. Sebelum makan sahur, ya Rabb, ya Rabb.
Itu waktu mustajab. Yang ketiga, yaitu saat seseorang sedang di dalam keadaan mustajab, seperti saat sujud, saat sebelum salam di dalam sholat. Ini adalah waktu-waktu mustajab. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Jumat 8 Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.